Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Nah, tema kita kali ini adalah orang muslim sering berkata Muhammad itu adalah nabi terakhir. Tetapi di detik yang sama Muhammad berkata, akan datang nanti nabi setelahku. Siapa itu? Yaitu Isa. Nah, ini sehingga statement ini itu membuat orang-orang Islam yang ini setahun yang silam diskusi dengan saya mumet 7 keliling teman-teman. Mumet. Kenapa mumet? Karena katanya Muhammad nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi. Ternyata setelah Muhammad datang Nabi Isa. Nah, ini makanya saya bilang mumet bin ruwet. Maka kita akan undang mereka untuk berdiskusi ya. Oke, kita kasih naik ada Syahrial. Ya, selamat pagi Syahrial. Selamat datang di Panggung Panas Edis TV. Apakah Anda seorang muslim? Kabur deh. Oke, kita kasih naik ada Idarman. Coba Idarman Zaluku. Oke, Idarman Zaluku. Oke, kabur lagi. Kita kasih naik ada Isman. Banyak mereka yang sudah malu-malu. Iya, Isman, selamat pagi. Halo Isman. Berat ini teman-teman ya. Oke, kita kasih turun ya. Teman-teman, kalian menjadi saksi ya bahwa ketika ada seorang muslim itu berhadapan dengan saya debat agama, itu memang siap-siap memang dia itu harus malu pokoknya. Karena apa? Ya karena mereka selama ini tidak pernah jauh berpikir sampai sejauh itu teman-teman. Karena selama ini yang mereka pikirkan itu adalah ya begitu amin, amin. Mereka nggak pernah mempertanyakan itu. Karena apa? Karena kalau mempertanyakan nanti masuk neraka. Padahal mempertanyakan sesuatu itu adalah sebagian daripada berpikir. Jadi kalau Anda mempertanyakan sesuatu itu tandanya bahwa Anda memikirkan sesuatu. Ya, Anda ingin tahu yang Anda tidak tahu. Tapi kalau selama ini saya lihat banyak orang muslim datang ke sini, dia tidak pernah mempertanyakan itu. Karena apa? Karena sedari kecil sudah dibilang, jangan tanya. Kalau tanya nanti ragu-ragu, masuk neraka. Loh iya. Kalau bertanya dia sama bapaknya atau ibunya, atau sama guru ngajinya, nanti guru ngajinya bilang, kamu ini ya mempertanyakan Allah, mempertanyakan ini, kamu kafir kamu. Itu yang saya dengar dari teman-teman saya masih kecil. Makanya tidak berani dia bertanya, tidak berani berpikir kritis. Nah, disinilah tempat kita berpikir kritis. Ya, sederhana. Kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa Nabi Isa yang akan datang? Ayo silakan. Oke, ini berat ini pertanyaan ini teman-teman ya. Kita kasih Bibah Munawaroh. Ya, selamat pagi Bibah Munawaroh. Bibah Munawaroh, jangan ngambek, jangan membisu ya. Terkejut, kedua lengan pun gugup. Nggak bisa ngomong dia. Oke lah, baik, kita kasih turun ya teman-teman ya. Susah ini, berat pertanyaannya. Bang, ganti aja bang temanya bang, karena langsung skakmat itu pertanyaan. Apa kita PK ya? Kita udah lama sekali nggak PK loh. Oke, saya coba ya. Kita cari, coba ini.
Malica. Coba saya mau join dulu nih Malica. Malica. Oh, oke, dia lagi nih. Coba ya. Sebentar, sabar ya. Atau kita putar saja ya, kita putar. Acak dulu, acak penonton. Waduh, siapa ini? Hai. Imark. Hey Imark. Oke, nggak ngomong. Teman-teman, apa jangan-jangan headset saya rusak ya? Teman-teman sekalian, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Teman-teman sekalian, apakah teman-teman bisa mendengar suara saya dengan baik? Apakah, apa ini ya? Apa orang ngomong ke sini nggak dengar atau bagaimana saya? Apa saya yang nggak dengar ya? Atau ada mereka yang ngomong tadi? Dia ngomong? Dia ngomong nggak? Enggak ngomong. Oke, berarti bukan. Oke. Oke, tidak takut. Oke. Oh ya, syukurlah. Tetapi kebetulan Pak Haji, kebetulan banyak orang-orang Islam yang saya lihat di media sosial itu membahas agama Kristen. Nah, jadi saya tertarik nih. Enggak juga itu, enggak semua. Betul, enggak semua. Yang bilang semua juga siapa Pak Haji? Makanya pakai headset. Ada kalimat banyak katanya. Banyak Pak Haji, banyak. Banyak itu kan bukan berarti semua. Astagfirullah Pak Haji. Iya. Pak Haji. Hanya. Pak Haji bagaimana ini hanya? Iya. Oke, Pak Haji. Jadi karena banyak orang-orang Islam membahas atau membuat konten membahas agama Kristen, maka saya sebagai orang Kristen juga memiliki hak yang sama untuk juga membahas agama Islam. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat mungkin untuk menahan mulut saya daripada memaki-maki, menghujat, mengeluarkan kata-kata kotor di dalam sebuah diskusi. Ya. Nah, Pak Haji, saya punya pertanyaan begini Pak Haji. Setahu saya Pak Haji ya, setahu saya nih, umat Islam percaya bahwasanya Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Setuju? Iya enggak? Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi yang terakhir. Oke. Dia nabi penutup di dalam keyakinan agama Islam. Oke. Pertanyaan saya, Pak Haji, Muhammad kan sudah meninggal. Iya. Nah, nanti akan datang lagi nggak nabi, yaitu Nabi Isa? Iya. Nah, berarti siapa? Turun. Berarti siapa nanti nabi yang terakhir yang datang? Oh, nanti itu kan pada setelah saatnya Nabi Isa awal dia turun itu, karena untuk membenahi umat Kristen yang banyak, bukan umat Kristen lah ya, umat yang banyak. Pak Haji, kita bukan membahas mengenai apa yang nanti yang dikerjakan. Makanya teman-teman ngomong sama orang Muslim itu harus sabar. Tenang, sabar. Pak Haji, saya tidak bertanya Isa nanti ngapain, Pak Haji. Bukan itu bahasan kita. Mau Isa nanti nyangkul, mau dia jualan bakso, bukan itu Pak Haji, bukan. Pertanyaan saya begini. Setelah Muhammad meninggal, akan datang lagi nabi nggak? Setelah banyak itu yang mengaku-ngaku nabi, banyak. Nabi yang sungguhan? Ya nggak tahu saya yang sungguhan mah, tapi yang saya dengar berarti Nabi Isa akan datang lagi nggak? Bahkan ada yang mengaku malaikat Jibril. Nabi Isa akan datang lagi nggak Pak Haji? Dia datang pada akhir zaman. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir?
Nabi yang terakhir di dalam kehidupan kita itu Nabi Muhammad. Ini keyakinan saya. Berat. Oke lah Pak Haji. Oke, mungkin kita undang lah Islam-Islam yang masih muda, yang memiliki pengetahuan ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji. Oh ini begini, sebentar Gimana, saya nyampe. gimana Pak Haji? Gimana? Ya. Saya juga terima kasih dengan Edi. Saya dengar anak-anak muda. Ternyata banyak anak muda kita yang Islam yang tidak banyak memperdalam Islam agamanya. Ya, itulah sebabnya mereka masih Islam Pak Haji. Iya, Pak Haji, sebab gini Pak Haji ya, sebab mereka masih Islam itu karena mereka tidak belajar agama Islam itu. Dan Pak Haji pun masih Islam karena nggak belajar agama Islam. Seandainya Pak Haji belajar agama Islam, pasti Pak Haji akan murtad dari Islam. Begini, Edi. Kenapa saya katakan murtad? Ya. Bagaimana bisa Muhammad Begini, Nabi Edi, terakhir, setelah Muhammad akan datang Nabi lagi? Ini ibarat kata begini, ibarat kata ini tukang kenek bis ya. Kenek bis itu sering bilang, "Hey, bis terakhir." Dikerjain kita terakhir, orang lari-lari kan, ketinggalan. Ternyata setelah dia masih ada bis lagi. Nah, ini makanya saya bilang, apakah agama Islam ini menggunakan metode kernet bis? Nah, coba, kenapa ajaran di dalam agama Islam mirip dengan ajaran kernet bis itu? Silakan. Jadi boleh ngomong nggak saya ini? Boleh. Boleh nggak saya ngomong? Boleh. Ya, jadi anak-anak kita, terutama anak-anak muda sekarang ini, banyak yang orang tua bicara itu langsung dipotong karena itu adab yang tidak baik dalam ajaran Islam. Orang yang belum selesai ngomong dia sudah potong. Itu sebenarnya itu pelajaran adab di dalam. Jadi jawabannya apa, Pak Haji? Untuk saling menghargai itu. Makanya banyak anak-anak ini yang sekarang orang tua masih ngomong dia sudah potong. Ya sudah, silakan Pak Haji, silakan. Apa jawabannya? Ya, nggak cukup aja segitu. Mungkin mau banyak ngobrol dengan yang muda, silakan aja saya turun. Oke. Baiklah Pak Haji ya, saya turunkan Pak Haji ya. Terima kasih. Jadi teman-teman begini ya, banyak sekali kebohongan atau kedustaan itu dilindungi dengan yang namanya yang seperti tadi itu sistem feodal, ya. Ada sebuah sistem yang mengatakan kamu ini membantah orang tua. Kamu durhaka. Tapi jawaban gak ada. Bukan membantah teman-teman, bukan tidak punya adab, bukan itu masalahnya. Oke lah, sudah kita berhenti, sudah kita nggak ngomong, giliran dia ngomong. Ada jawaban? Gak ada. Jadi jangan berlindung di balik sebuah sistem. Tidak boleh kamu begitu kepada orang tua. Kita menghargai orang tua ya. Di dalam Alkitab jelas dikatakan, taruhlah hormat kepada orang yang lebih tua. Ada di dalam hukum Taurat. Tetapi jawabannya juga dong. Jawabannya. Zong tidak ada. Ini gimana? Oke, kita kasih naik ada Ernawati Siringo-ringo. Ya, silakan Ernawati Siringo. Oke, terpental ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar teman. Syukur Halawa. Selamat pagi, saudara Syukur Halawa. Selamat pagi menjelang siang Pak Edis. Saya cuma mau bertanya aja dalam sisi rasa penasaran saja sih Pak Edis. Nyalakan kamera dulu Pak Syukur Halawa. Saya tanya, apakah Anda Kristen atau Islam? Alhamdulillah Kristen Pak Edis. Oh Kristen. Ini kita kasih kesempatan sebenarnya kepada yang Muslim Bang. Oke dah, ya udah dah, saya turun aja dah daripada marah. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf. Siap. Oke dah. Salam. Teman-teman, begini teman-teman. Kita nanti ada lah kalau misalnya udah mau tutup gitu ya, nanti boleh Kristen naik kita ngobrol-ngobrol. Tapi ini kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim. Gini loh, saya kasih nih, karena banyak mungkin yang baru dengar. Kalau misalnya saya sebagai host Kristen membahas agama Islam, yang kita naikin Kristen, kira-kira nanti akan subjektif atau objektif? Nanti banyak juga yang nggak tahu. Aduh subjektif katanya kan. Kadang-kadang kita harus mengajarkan bahasa Belanda kepada orang Indonesia. Gini. Subjektif itu adalah sebuah pendapat di mana pendapatnya itu menurut dia sendiri. Gitu. Contoh misalnya, si Anu itu baik atau enggak? Dia sendiri.
Gitu. Contoh misalnya, si Anu itu baik atau enggak, begitu. Nah, kita harus undang dari pihak lawan supaya apa? Supaya kesimpulannya itu objektif, artinya lebih diterima semua pihak. Begitu. Gitu loh. Jadi supaya kesimpulannya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maka dari pihak lawan itu harus kita undang. Contoh misalnya di dalam pengadilan. Bayangkan di dalam pengadilan, hakim duduk, terus terdakwanya itu dicecar, nggak ada pembelanya. Ya, subjektif. Itu kan katamu, kata jaksa penuntut umum. Nah, makanya kita harus panggil juga dari pihak lawan. Gitu maksudnya ya. Jadi yang Kristen-Kristen, saya mohon kita kasihlah dulu kesempatan kepada yang Muslim ya. Supaya apa? Supaya kalau kalian naik ke sini, nanti kita tidak mengambil kesimpulan-kesimpulan yang semau kita sendiri. Begitu. Mau kita sendiri. Begitu. Kita beri kesempatan kepada mereka. Oke? Oke? Nah, jadi silakan kalau yang Muslim-Muslim naik. Adapun yang Kristen teman-teman ya, follow nih akun yang asli, tap-tap layar, 1 orang 1 love orange, seperti itu ya. Tuh, bagikan siaran ini seperti itu. Ya. Siaran ini juga memerlukan support finansial, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di negeri sini apa-apa itu mahal, begitu teman-teman ya. Saya sudah fokus saja kepada pemberitaan atau pekerjaan pemberitaan di TikTok ini, memberitakan kebenaran di TikTok. Ini saja, saya nggak mengerjakan yang lain-lain. Nah, jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, support. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Seperti itu ya, seperti itu. Yang Kristen-Kristen. Nanti di akhir, saya undang juga kok, nanti kalau mau berhenti. Ya. Nah, teman-teman kalau mau support saya, teman-teman secara finansial, acara ini, teman-teman bisa support di sini nih. Ketutup ya, sebentar. Nih, saya balikin dulu wajah saya biar nggak ketutup. Nah, tuh. Jadi teman-teman yang Kristen bisa dukung program saya ini di yang tertera di layar itu. Ya, silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi yang nonton di YouTube tuh ada tulisan berjalan, ya ada Zelle, ada PayPal, teman-teman bisa support saya di situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik. Nih, banyak orang yang kejang-kejang tuh. Wah. Jadi teman-teman, saya cuma mau bilang sama kamu ya. Nah, saya cuma mau bilang, kalau apakah kalian pikir acara seperti ini tidak perlu biaya? Ya perlu. Ya. Oke, kita kasih yang selanjutnya. Ini tema kita menarik nih teman-teman ya. Sebentar. Ini dia. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Sederhana, simpel. Kita kasih naik ada Mas Hasan. Ya, silakan Mas Hasan. Halal darahmu di Solo, Bos. Halal darahnya. Tuh teman-teman, lihat kan? Itu. Yuk, Mas Hasan, silakan. Macet. Oke, Mas Hasan macet, teman-teman kita turunkan ya. Heran lu saya. Kenapa sih kok halal darah? Saya ini kan bertanya, kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang tuh malah Isa? Masa jawabannya halal darahmu? Ini apa-apaan tuh? Coba dari mana logikanya kalau bertanya halal darah? Berarti kamu memang menutupi sesuatu. Gimana? Oke, kita kasih naik dari Rika Tigan. Selamat pagi, Rika Tigan. Halo. Ini kenapa nih kira-kira menurut teman-teman apa yang terjadi kepada Rika Tigan ini? Dia naik, setelah naik dia nggak mau ngomong, diam. Gimana? Apakah Rika Tigan ini seorang mualaf yang lagi tertekan sama suaminya atau bagaimana ini coba? Baiklah, kita turunkan ya. Kita nggak ngerti teman-teman apa yang terjadi gitu. Dia datang terus diem-diem aja gitu. Apa menurut teman-teman itu? Coba teman-teman tebak dulu.
Oke, kita kasih naik ada Muhammad. Oke, Muhammad. Tapi pakai foto profil saya ini. Dari namanya sih Muhammad Roj apa? Coba silakan. Muhammad. Halo? Halo bang, Ya, silakan nyalakan kamera. Anda Muslim atau Kristen? tobat bang. Anda Muslim atau Kristen? Udah bertobat bang. Nah, kan ditanya Muslim atau Kristen, jawabannya bertobat. Ini gimana sih? Nggak jelas loh kamu itu. Foto profil orang. Kamu saja identitasmu aja nggak jelas kamu gimana. Ayo silakan. Kalau kamu merasa bahwa kamu benar, percayalah teman-teman, kebenaran itu nggak akan bisa ada yang lawan. Apapun biarpun langit runtuh, kebenaran itu tidak akan bisa dipatahkan oleh siapapun. Kenapa kamu harus gemetar kalau kamu benar? Coba nih, kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Ya, Malik. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان Artinya? علمه البيان Artinya apa? الشمس والقمر بحسبان Ini yang kalian maksud menjual ayat-ayat Quran itu yang begini. Ini yang menjual ayat-ayat Quran. Bayar saya. Jangan lupa kasih duit saya. Lari dia. Itu yang ayat-ayat Quran yang seperti itu. Ya, tarik. Tuh, ini mulai. Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Udah mulai dikumat lagi. Aduh, sulit teman-teman. Sulit. Coba yuk. Saya pengen membuat satu diskusi yang diisi oleh dua orang yang berkompeten gitu. Saya sebagai orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam mengundang mengajarkan Islam. Jadi Tuhan Yesus Bisakah siapa di antara kalian atau panggil lagi siapa guru kalian coba datang kemari. Yuk. Coba kita kasih naik ada Rahmat. Bang Idan, makasih Bang Idan, terima kasih. Rahmat. Halo Dis. Ya, Bang Rahmat, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Abang Muslim Bang? Muslim. Bang, jangan separuh Bang. Masa Abang kayak begini Bang? Gimana? Ini apa yang mau dilihat Bang kalau begini Bang? Halo Dis. Saya bentar aja Dis. Bentar doang. Bang, naik lu Bang, naik Bang. Wajar naik Bang. Iya, sebentar doang Dis. Saya akan jawab Dis, di Islam itu. Ya, tidur di sana. Tidur. Kalau misalnya kamu naik ke sini, terus kamu malu, jangan naik. Kan saya nggak paksa lo kamu naik itu. Naiklah ke sini kalau kamu tahu bahwa kamu memperjuangkan kebenaran. Kalau kamu tahu bahwa kamu itu sudah mengimani tipu-tipu, ya jangan naik ke sini. Karena saya tahu, kamu tuh tahu bahwa kamu mengimani tipu-tipu, makanya kamu begini-begini. Ya karena tipu-tipu yang kamu imani, tahu. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Kang Mas. Kang Mas. Silakan Kang Mas, nyalakan kamera Anda. Muslim ya Kang Mas? Halo Kang Mas. Nah, ini kan ngajukan permintaan naik, giliran dinaikkan diam. Terus masih kalian dengar lagi omongan orang-orang. Edis itu tidak berani diskusi. Nah, ini orang naik ke sini tapi dia diam. Aduh, susah ya. Berat. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Donat gula. Namanya ini ya donat gula. Edis. Silakan donat gula, nyalakan kamera dulu. Kenapa namamu donat gula? Kenapa gak donat mentega gitu?
Bentar, Ya, bentar. silakan. Donat gula. Bentar ya. Aku duduk di sini aja deh. Silakan donat gula. Anda Kristen atau Islam? Islam. Yakin Anda Islam? Anda nggak bohong? Iya, Islam. Oke, donat gula. Begini. Kok miring ya? Oke, coba tenangkan dulu, taruh dulu yang baik. Kalau sambil dipegang-pegang gini terus capek lo nanti. Sambil megang-megang ini capek. Letakkan saja, letakkan. Gitu. Agak menggema ini. Kenapa agak menggema itu? Nggak tahu. Oke, pelan-pelan mungkin saya ngomongnya. Gini, donat gula. Anda mengaku bahwa Anda seorang muslimah. Dari mana saya yakin bahwa Anda seorang muslimah? Ya memang muslimah, memang Islam. Oke, sholat atau enggak? Salat. Oke, saya pengen dengar. Coba bacaan sholat gimana? Salat yang mana? Niatnya tak? Oke, coba niatan. Untuk sholat subuh, sholat maghrib, terserah. Apapun yang membuktikan bahwa Anda benar-benar seorang muslimah. Sholli fardhu subihi rakaatain mustaqbil berarti ada anillahi ta'ala. Sah. Artinya? Artinya? Salat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baik. Sah, muslimah ya. Oke, lalu apa gerangan ini donat gula naik ke channel ini? Ini lagi mendalami apa? Mendalami agama Kristen. Lagi mendalami agama Kristen. Memangnya ada niatan untuk meninggalkan agama Islam atau bagaimana? Dari kemarin udah nonton sih. Dari kapan nih? Aku bulan Juni naik kemarin. Oke. Dari bulan Juni sampai Sudah pernah naik ke sini sebelumnya? Pernah. Oke. Soalnya terlalu banyak yang naik, ada ribuan, jadi saya lupa. Bulan Juni tahun lalu sudah naik ke sini. Pada waktu itu kita ngobrolin apa? Bisa saya diingatkan kembali? Ngobrolin kan kemarin niatnya apa namanya mau pindah ke Kristen gitu nah. Oke. Lalu? Kenapa tujuannya pindah Kristen? Katanya gitu kemarin. Cuman kan kemarin memang pernah itu apa namanya pernah punya hubungan sama orang Kristen gitu kan. Terus apa namanya kata pasanganku ini disuruh tonton ini coba kata gitu. Nonton di TV. Oke, lalu? Ya aku juga sering nonton. Kadang kalau dia nonton aku juga nonton gitu. Terus kemarin juga ditontonin film apa ini waktu Yesus disalib kayak gitu. The Passion of the Christ. Apa kemarin gitu. Pokoknya filmnya 2 jaman gitu. Oke, terus? Terus ya apa namanya? Terus aku juga sering ikut ke gereja. Oke. Intinya Anda ada niatan untuk menjadi seorang Kristen. Masih mau dan aku sampai sekarang masih mencari alasan yang lebih kuat banget. Oke. Apa kira-kira yang membuatmu pengen masuk ke apa namanya yang menghalangimu untuk menjadi orang Kristen? Yang masih menjadi penghalang apa? Kadang aku masih denial tentang apa namanya banyak sih sebenarnya kalau diomongin di sini jadi apa? Kalau banyak-banyak nanti kita nggak punya waktu seharian. Maksud saya yang paling fundamental aja coba. Kadang yang masih denial itu apa namanya yang Yesus. Sebentar. Karena di sini banyak orang Belanda jadi nggak tahu denial itu apa. Kita jelaskan dulu. Denial itu maksudnya masih menolak begitu. Padahal udah fakta tapi masih berontak gitu nah. Ya, masih menolak di hati itu masih menolak begitu ya. Apa itu? Ya. Kadang itu apa namanya? Apa? Yang masih apa namanya jadi apa ya ngomongnya ini gimana susah banget. Sulit, saudara ini sulit. Gini aja dah, saya bantu. Gini aja dah. Gini. Coba bantu Saya bantu aja ya, esensi yang paling dasar. Kenapa Anda harus jadi Kristen? Gini. Kalau Anda menjadi seorang muslimah, maka Anda itu membuat diri Anda dikuasai, dikontrol, dikendalikan, disuruh, diperintah oleh yang namanya Muhammad. Setuju? Menjadi seorang muslimah yang menjadi raja di hatimu, yang menyuruh-nyuruh kamu siapa? Bukankah Allah dan Rasulnya? Betul nggak? Nah, sedangkan kalau Anda menjadi seorang Kristen, yang menyuruh Anda, yang memerintah di hati Anda, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudusnya. Nah, sekarang nih, kalau Muhammad memerintah hidupmu, kalau Muhammad merajai hidupmu,
apa yang akan kamu lakukan? Contoh, misalnya yang akan kamu lakukan kalau Muhammad menjadi raja di hidupmu. Misalnya nih, sebagai seorang wanita, ya, mengizinkan suami kawin lagi. Nah, itu kalau Muhammad memerintah di hidupmu, betul? Betul nggak? Nah, terus apa lagi? Kalau Muhammad memerintah di hidupmu, contoh-contohnya yang harus dikerjakan oleh wanita, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau menjadi seorang muslimah, itu saya katakan nih, saya punya gambar bagus ya, nih. Menjadi seorang muslimah itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar loh. Kenapa saya katakan kerugian yang sangat besar? Nah, kamu harus berpakaian seperti ini nih, yang di belakang saya ini. Loh iya, karena semuanya aurat. Nah, aurat, muka aurat, semua aurat tuh. Ya makanya harus jadi seperti ini, makanya nanti makannya jadi begini. Nah ini, kau makan dari sini nih. Angkat dulu begini, baru makan. Itu. Coba rugi nggak kira-kira? Mempersulit ya. Iya, mempersulit diri. Bahkan tidak boleh seorang wanita itu keluar rumah. Jadi sebenarnya begini, kalau kita mempelajari Al-Quran, kita itu kan harus mencontoh apa yang dikerjakan oleh istri-istri Muhammad. Nah, istri-istri Muhammad itu tidak boleh keluar rumah. Nah, kalian pun harus mencontoh istri-istri Muhammad, nggak boleh keluar rumah. Makanya di Arab Saudi dulu itu nggak boleh perempuan menyetir, nggak boleh. Perempuan keluar dari rumah tanpa mahramnya nggak boleh. Baru sekarang saja itu boleh diperjuangkan oleh para pejuang komunitas wanita di sana. Makanya sekarang jadi boleh. Nah, itulah kalau Muhammad menjadi raja atau memerintah di hidupmu. Seperti itu. Nah, kenapa kamu harus menjadi seorang Kristen? Supaya yang memerintah, yang menjadi raja di hidupmu bukan Muhammad, tetapi Yesus. Begitu. Nah, kalau Yesus memerintah, Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Seperti itu. Itu kira-kira yang paling sederhana yang bisa saya berikan. Mungkin ada pertanyaan lain? Udah. Ya, kapan ini mantap? By the way, anyway, Baswe, ini di mana ini? Di Indo kah atau di mana? Di Indo. Di Indonesia. Nanti kalau disebutin daerahnya kira-kira di Geruduk Masa nggak kira-kira nanti? Di Geruduk Masa nggak kira-kira? Iya kayak jadi nih. Iya. Aduh kok kayak gitu ntar nah. Iya, pasti nanti banyak yang DM nanti, kamu ini murtad, mau-mauin aja kamu. Tapi yang saya maksudkan begini, kalau kamu menjadi Kristen bukan karena mengenal kebenaran, bukan karena Yesus, tetapi karena calonmu, nanti suatu saat calonmu mengecewakan, maka kamu akan mengutuk kekristenan itu. Tapi kan lewat perantara kayak gitu. Nah, paham? Iya, tetapi gini, maksud saya begini. Kalau kamu menjadi Kristen karena kamu melihat, bukan karena melihat Yesus, tetapi karena melihat calon suamimu, nanti suatu saat suamimu menyakitimu, kamu jadi melihat Kristen itu sesuatu yang menyakitkan. Maksud saya begini, baik kamu menikah dengan seorang Kristen, tetapi alasan kamu menjadi Kristen yang terutama itu bukan karena calon, tetapi karena kamu melihat sesuatu yang bersinar atau bercahaya dalam kekristenan tersebut. Seperti itu. Kalau selama kamu jadi Muslim, kamu nanti gini terus loh, jadi Muslimah ya. Betul nggak? Capek nggak gini terus? Capek nggak begini terus? Kemarin enggak sih. Capek. Berarti tidak pernah bolong-bolong? Tidak pernah bolong-bolong? Kalau sebelum mengenal Edi sih ya nggak bolong. Oh, setelah mengenal saya jadi bolong-bolong. Berarti rajin sholat? Rajin, dulu aku mondok. Oh, dulu mondok. Oh, mondok 6 tahun. Coba, mondok 6 tahun. Apa buktinya kalau mondok 6 tahun? Biasanya kalau mondok 6 tahun biasanya jago ini kalau suruh membaca ayat-ayat atau apa. Coba. Surat yang kira-kira yang sulit untuk bagi orang awam hafal, coba. Aku dulu hafal surat Ar-Rahman, Al-Baqarah, Al-Mulk, Yasin. Coba surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insana, Allamahul bayan. Artinya? Artinya? Tidak tahu. Tapi kan emang banyak kan begitu kan? Nanti pada malam Rojab begini baca surat ini 7 kali, lalu dilanjutkan baca surat Al-Muluk 7 kali, niscaya rezeki lancar. Betul, sering dengar begitu? Gimana?
Kalau baca Al-Mulk nanti kuburannya terang, katanya gitu. Baca surat Al-Muluk kuburannya terang. Coba, maksud saya begini, ini logikanya dari mana gitu loh? Emangnya surat Al-Muluk itu pembangkit listrik tenaga kubur atau gimana? 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 Andai. Ya katanya kan tadi baca Al-Mulk itu biar kuburannya terang. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir, ya itu biar kita tetap membacanya aja sebenarnya, ya nggak? Iya, makanya saya bilang, seandainya surat Al-Muluk itu nanti dibaca kuburannya terang, berarti Al-Muluk itu sumber tenaga pembangkit listrik tenaga kubur, betul nggak? Tetapi yang saya mau bilang begini loh, itu semua tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau baca surat Al-Muluk nanti begini, itu di Quran nggak ada. Itu adalah cerita-cerita yang dibuat oleh para ulama-ulama, begitu. Sehingga itu membuat orang muslim banyak menghafal-hafal ayat. Nanti kalau mau usaha baca ini 7 kali, terus nanti disembur dengan air putih, terus nanti usaha lancar. Ini bagaimana sih kita pola pikir begini gitu loh. Ya kan? Iya, kalau mau usaha lancar, bisnis lancar, ya produknya harus bagus, melayani customer harus bagus. Mau dibaca surat Al-Muluk 1000 kali, kalau judes sama customer, ngapain? Mau ngapa? Mau beli pak? Apa? Beli apa? Ya bubar, lari semua kemana? Begitu. Kenapa sih kita tidak mikir yang logis gitu loh? Ya enggak? Kadang juga mikir kalau itu fakta, tapi masih gak mungkin lah gitu-gitu kayak gitu lagi nah. Ya artinya kamu sudah mulai mempertanyakan itu kan? Kok begini begitu, ya kan? Ya. Oke lah, intinya itulah pesan saya, supaya mengganti yang memerintah di hatimu bukan lagi Rasul Muhammad, melainkan Yesus. Seperti itu. Ya. Itu saja. Oke, terima kasih Donat Gula. Saya turunkan ya. Iya, oke, kita lanjutkan kembali ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada Kitty. Oke, Kitty. Ya, selamat pagi menjelang siang, Saudari Kitty. Pagi menjelang siang. Oke, Saudari Kitty, saya mau tanya dulu. Saudari Kitty, apakah Anda ini muslimah atau Kristen? Apa ya dibilang? Dulu muslimah. Dulu tapi muslimah. Sekarang kayaknya enggak. Tapi enggak tahu juga soalnya belum dibaptis. Kayaknya. Oke, baik. Enggak apa-apa, santai aja. Kita cerita santai aja. Oke. Di KTP berarti masih aku. Enggak apa-apa, santai saja. Tarik napas dulu, hembuskan. Soalnya ini baru pertama kali masuk dan aku coba. Oke, tenang, santai saja. Ini adalah era kesempatan kebebasan berekspresi. Tetapi sekalipun kita ekspresi bebas, kita juga harus menjaga tutur kata, tidak menghujat atau memaki atau memfitnah begitu. Oke. Begini, Kitty, di KTP masih tertulis Islam? Masih tertulis Islam. Tetapi Anda tidak menganggap diri Anda seorang muslimah sekarang? Iya. Karena apa itu? Boleh tahu nggak kan? Karena apa? Apa ya? Mungkin kalau dulu sih aku pernah ngalamin yang namanya bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya, dan aku ngerasa kalau aku minta itu sama yang salah, terus karena nggak dapat jawaban ya gitu. Gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Agak-agak kurang jelas. Maksudnya gimana nih? Gimana? Dulu tuh aku tuh pernah kayak ngerasain jatuh yang bener-bener jatuh banget gitu kan di kehidupan aku. Terus kayak aku berdoa sama Tuhanku yang dulu dan aku tidak menemukan jawaban. Terus ada yang kasih saran sih sebenarnya, coba deh beralih katanya gitu, berdoa secara Kristiani. Oke, lalu? Terus aku ikutin, ternyata aku di situ ngerasakan ketenangan, kedamaian. Banyak lah yang aku alamin, kayak benar-benar ngerasa damai banget, sejahtera kali hidupku rasanya. Jadi di situ aku mulai kayak oke lah, kayaknya ini pilihanku untuk. Tapi di sini tidak boleh main klaim gini. Iya. Berapa tahun menjadi seorang muslimah yang betul-betul muslimah, lalu sudah berapa tahun tidak lagi menganggap diri sebagai seorang muslimah? Perkiraan aja, kasar-kasar aja. Dari bayi ya masih Islam ya, tapi kalau untuk yang benar-benar menjadi seorang muslimah yang taat banget itu enggak juga. Ya masih bolong-bolong juga salatnya, puasanya gitu. Tapi kalau mulai
menganggap diriku ini bukan lagi seorang muslimah itu sejak tahun 2018 itu, bukan tidak menganggap tapi mulai belajar tentang kekristenan itu 2018 dan memutuskan untuk oke, ini pilihanku itu sejak 2024. 2024 berarti baru sekitar 1 tahun yang lewat ya, lebih dikit ya. Oke. Apa yang membuat Anda akhirnya mantap begitu? Karena waktu itu aku tuh ngerasa memang benar-benar jatuh, galau, terus tiba-tiba aku malam sekitar jam 3 pagi gitu aku tidur, kan nggak bisa tidur tuh. Terus aku tidur jam 3 pagi itu aku dimimpiin sosok laki-laki, ya yang biasa kita lihat lah gambar-gambarnya itu kan, sebagai Tuhan. Aku mimpi dia datang, dia pegang kepalaku gini, terus dia bilang, aduh mau nangis aku. Gak apa-apa, ekspresikan. Dia bilang, udahlah, dia bilang kayak gini, udah anakku, sembuhlah bersamaku, ayo datang kepadaku. Dari situ aku terus mulai, oke, dia datang buat ngerangkul aku. Oke, artinya memang dalam kekristenan itu nyata begitu ya. Selama jadi muslimah tidak pernah begitu ya mengalami hal-hal yang nyata seperti itu ya. Enggak pernah. Oke. Enggak pernah. Karena tapi di sini kita tes dulu karena nanti masih ada yang bilang itu memang Kristen, itu ngaku-ngaku. Coba gini. Enggak. Oke, coba. Tunjukin KTP-ku, Mas Iso. Jangan nunjukin KTP, nanti kena ban. Enggak boleh nunjukin ID di sini. Gini. Bisa enggak membacakan satu surat atau satu ayat begitu di dalam Al-Quran, atau makasih Bang Tobias, ataupun bacaan sholat begitu supaya kami tahu. Ini bukan menyuruh Anda balik jadi Islam ya, hanya membuktikan bahwa Anda memang pernah jadi muslimah. Iya, yang dasarnya aja Al-Fatihah ya kan. Kalau Al-Fatihah terlalu lumrah, mungkin selain dari Al-Fatihah. Apa ya? Qul huwallah mungkin, karena aku juga nggak yang terlalu mau belajar tentang. Kalau niat sholat. Ya. Coba silakan niat sholat. Misalnya Fadul. Aduh aku deg-degan jadi agak nervous. Enggak apa-apa, santai saja. Udah lama juga kan nggak belajar, nggak baca jadi agak kagok pasti. Misalnya Fadul. Sumpah aku lupa. Karena nervous, sorry. Atau bacaan ayat Quran coba. Bacaan ayat Quran. Surat yang Anda ingat. Yang biasa aku baca dulu sih Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah. Ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, sah, ini muslimah, betul muslimah. Oke, ini pertanyaannya yang berikutnya ini. Udah dibaptis belum ini Kak Kitty ini? Belum. Sampai detik ini belum dibaptis. Tapi ke gereja? Aku gereja. Ke gereja, tetapi belum dibaptis ya? Iya, ngumpet. Tapi kalau ngomong di sini sudah nggak bisa lagi ngumpet-ngumpet nih. Oh iya, sebentar lagi akan viral di mana-mana. Mudah-mudahan nggak ada keluargaku yang nonton ya kan? Ujung-ujungnya pasti tahu. Gini. Aku saat ini lagi mendalami isi. Oke, begini Kak Kitty. Ini saya mau pesan juga ya, bukan saja kepada Anda, tetapi juga kepada banyak yang seperti Anda, Kitty yang lainnya. Gini, kita ini sudah waktunya berbicara. Jangan takut untuk berbicara. Kita harus speak up, kita ngomong kepada seluruh dunia bahwa inilah yang kita temukan, inilah yang benar. Tetapi waktu kita ngomong memang harus menjaga. Karena kita tahu ya, nanti sikit-sikit nanti penistaan agama didatangi rumah. Tetap hati-hati memilih kosakata seperti itu. Iya. Atau mungkin ada pesan Kak Kitty kepada yang sesama muslimah juga, silakan. Aku nggak ada pesan apa-apa karena kalau menurut aku spiritual keagamaan itu masing-masing ya, yang mana dia mau memilihkan. Kalau pilihan dia tetap kepada Allah dan Muhammad ya silahkan, tapi jangan judge aku untuk memilih Tuhanku tuh Yesus sudah aja. Amin. Ya kan. Oke, begitu ya Kak Kitty ya. Kita kasih kesempatan kepada yang lain. Terima kasih sudah speak up, terima kasih sudah berbicara. Semoga diikuti oleh yang lain semakin berani untuk bicara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati ya. Kita turunkan ya. Iya, begitu ya teman-teman ya. Makin kita buka orang kesaksian nanti makin banyak lagi dan Zuma sama Yusufi makin pening. Ya, oke. Kita kasih naik ada saudari Susi si milik Kitty. Ya, silakan Susi, nyalakan kamera.
Astaga. Tunggu Kak. Iya Kak, bentar ya. Ya silakan. Iya Kak. Halo Kitty. Kok Kitty? Susi si milik Kitty. Oke, Susi. Saya mau tanya ini, Susi, apakah Anda ini seorang muslimah atau Kristen? Kristen Kak. Dari lahir sudah Kristen? Iya Kak. Oke, ada mau menyampaikan sesuatu apa, gerangan? Aku fans sama Kakak. Oh iya? Jangan ngefans sama saya, ngefans sama Tuhan Yesus, begitu. Ngomong-ngomong lagi di mana ini? Lagi di kapal Aku lagi kah? di kos Kak, di Manado. Oh, Manado. Halo Manado. Manado. Aku screenshotnya Kak, bentar. Oke. Besok hari Sabtu. Iya Kak. Besok hari Sabtu ada hamba Tuhan dari Manado. Dia mau ke sini dan nginep tempat saya. Tunggu Kak, aku screenshot dulu ya. Boleh, silakan. Iya, foto dulu. Terbaik. Tunggu. Keren no? Tunggu ya Kak, bentar. Gemeter aku Kak. Nah, jangan gemetar-gemetar. Screenshot bagaimana? Tunggu. Sampai lupa mana tombol screenshotnya. Ini nah hati dulu. Tunggu Kak, bentar ya. Ntar tahu coba. Tunggu screenshot lagi. Woi. Itu orang yang bentar ya Kak. Oke, sudah Kak. Sudah ya. Dadah. Oke. Dadah. Oke, kita turunkan ya. Kupikir tadi apa gitu. Oke, besok ada tamu dari Manado. Dia pendeta begitu dari Manado, mau mungkin ada khotbah begitu ya di sini di California, dan dia nginep sini seperti itu. Dan di sini banyak orang-orang Manado, pada baik-baik sekali dengan saya ya. Banyak banget di sini orang Manado. Oke, kita kasih naik, ada Muhammad Rijal. Ya, silakan Muhammad Rijal. Naik. Ya, Rijal. Saya bantu ya, bukakan kamera ya. Ah ya, sudah, mantap. Oke, Bang Muhammad Rijal, saya konfirmasi dulu ya Bang ya, saya Kristen. Apakah Anda seorang Muslim Bang? Muslim Kak. Muslim. Ya, gimana Bang? Anda mau membahas tema ini atau Anda punya isu yang lain? Kita lagi bahas sebuah kekacauan yang diimani oleh orang Islam. Kata orang Islam, Muhammad itu katanya nabi terakhir. Betul? Oke. Ya. Nah, tetapi setelah Muhammad meninggal akan datang lagi nabi. Yaitu Nabi Isa, betul? Betul. Nah, berarti siapa nabi yang terakhir kalau gitu? Oh, yang ditulisan itu ya, kalau Nabi Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa gitu ya Kak? Kalau gini ya, ini saya kan juga orang awam ya, juga gak paham-paham betul lah. Cuma pernah tahu penjelasan dari guru kami bahwa kalau Nabi Isa datang itu kan bukan membuat hukum baru, bukan untuk membuat umat baru. Kan setiap nabi punya umat ya Kak ya? Makanya kita memang agak sulit nih berkomunikasi, karena orang Islam ini kebanyakan belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia lupa. Dengar Bang ya, saya ulangi lagi ya Bang Rizal ya. Gini Bang, ya. Kita tidak sedang membahas Isa itu nanti datang untuk apa, tetapi kita membahas begini. Gini aja lah, saya kasih ini yang paling gampang. Bang, sekarang ini Muhammad sudah meninggal, setuju? Setuju. Oke. Menurut iman orang Islam, Muhammad itu adalah nabi terakhir. Nabi terakhir. Oke. Setelah Muhammad masih akan datang nabi lagi nggak? Akan datang Nabi Isa. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir kalau gitu yang datang? Setelah Nabi Isa itu pernah ada di bumi. Iya, berarti siapa nanti datang nabi yang terakhir datang? Gini Kak, penjelasannya, boleh saya bicara menjelaskan nggak? Silakan. Agak meninggal kok Nabi Isa. Kan Nabi Isa pernah ada di bumi, pernah mempunyai umat, pernah memberikan hukum. Akhirnya punya umat, terus punya kebijakan hukum-hukum lah kayak Islam. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, terus Nabi Muhammad lahir menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, kan wafat. Setelah wafat, nanti akan datang lagi Nabi Isa yang telah pernah diangkat. Oke, berarti yang terakhir berarti siapa kalau gitu? Bentar Kak. Setelah Nabi Isa itu turun, yang saya tahu dia penjelasannya adalah bukan lagi untuk membuat umat baru, bukan lagi memberikan hukum baru, tapi Nabi Isa itu nantinya akan melanjutkan umatnya Nabi Muhammad dan menggunakan hukum syariat Nabi Islam yang dibawa. Berarti siapa nabi yang terakhir yang datang kalau gitu? Tetap konsistennya Nabi Muhammad. Sulit. Nabi Isa tidak wafat. Coba dengerin. Bang, Muhammad sudah meninggal.
Kalau Muhammad nabi terakhir, artinya setelah Muhammad meninggal akan datang lagi nggak nabi diutus oleh Allah? Datang lagi itu perspektifnya bagaimana, Kak? Kalau kita katakan datang lagi belum pernah datang, itu baru wajar kita katakan itu adalah nabi baru. Kalau dia pernah datang dan mempunyai umat kok datang lagi sebagai penerus nabi yang terakhir, itu bukan lagi baru, Kak. Oke, berarti setelah Muhammad tidak ada nabi lagi. Tidak ada nabi lagi. Kecuali Nabi Isa yang turun. Tetapi kenapa Nabi Isa yang datang kalau begitu? Berarti nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah siapa kalau gitu? Misinya apa, Kak? Turun ke bumi misinya apa? Dalam rangka apa kan begitu? Kita harus tahu kan dalam Islam. Bang, saya ulangi pelan-pelan. Boleh saya jelaskan nggak? Atau gini saja. Menurut Anda ini Isa datang sebagai nabi atau tidak? Bukan, karena datang itu nabi itu kan membuat hukum ya, Kak. Jadi berarti Isa tidak datang sebagai nabi. Berarti dia udah sebentar. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya.
bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45.